Nah, uji heteroskedastisitas. Sekarang kalau uji heteroskedastisitas itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, apakah ada ketidaksamaan varian? Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas. Dan jika berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Data yang baik itu adalah adanya tetap adanya kesamaan atau disebut sebagai homoskedastisitas. Nah, jadi data yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas ini ada beberapa metode. Pertama ada uji Gletser, uji Rank-Spearman, uji Park, dan uji scatter plot. Nah, yang sering digunakan dalam ekonomi itu adalah uji Gletser. Yang mana ini dari ahli statistik Prof. Ghazali. Nah, di bukunya itu ada biasanya. Terus kemudian scatter plot. Nah, ini berupa grafik nanti. Nah, kalau tadi uji normalitas itu berbentuk seperti garis lurus. Sedangkan kalau scatter plot titik-titiknya itu menyebar. Nah, kalau dengan grafik tadi antara pengamat satu dan pengamat lain bisa berbeda pemahaman atau penafsiran. Nah, si A mengatakan hal ini tuh tidaklah menyebar, yang ini menyebar. Nah, seperti itu. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan uji Gletser, ini jika nilai probabilitasnya itu lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kita lihat dulu aja di outputnya. Ini adalah outputnya. Dilihat dari ini, nilai signifikansi. Nah, itu adalah nilai probabilitasnya, nilai signifikansi ini. Berarti left 0,8, FCF 0,5, Pro 0,1, dan GCG 0,5. Yang mana harus diperhatikan di sini pula. Dependent variabelnya adalah ABS RES, bukan MLB. Itu diperhatikan nanti. Nanti ketika sudah olah datanya, akan tahu nanti bedanya. Nah, kita lihat dari nilai signifikansi ini atau nilai probabilitasnya. Nah, jika nilai probabilitasnya itu lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan apabila jika nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, kurang dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Data penelitian yang baik itu adalah data yang terbebas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga syarat dari uji heteroskedastisitas ini lolos itu apabila nilai probabilitasnya lebih dari 0,05. Nah, silahkan difahami, dihafalkan mengenai hal itu. Itu adalah sebagai kata kuncinya. Nah, syaratnya harus lebih dari 0,05. Sekarang kita lanjutkan untuk mengolah datanya. Nah, ini datanya sudah ada. Datanya sama. Untuk menguji tadi yang data sekunder, pengaruh dari leverage, free cash flow, profitabilitas, dan GCG terhadap manajemen laba. Nah, langkah dari uji heteroskedastisitas, ini langkah pertama adalah mencari nilai residual. Nah, bisa dicatat. Langkah pertama mencari nilai residual, seperti di uji normalitas tadi. Yang kedua, itu adalah mengabsolutkan nilai residual. Jadi setelah ketemu nilai residualnya, kita absolutkan. Kemudian langkah ketiga, barulah langkah dari uji Gletsernya, yaitu dengan cara langkah dari analisis regresi hanya saja variabel dependennya bukan MLB tapi diganti dengan absolute residual tadi. Nah, ada 3 langkah tadi, silahkan dicatat dan difahami. Sekarang masuk ke langkah pertama, yaitu adalah mencari nilai residual. Nah, bagaimana mencari nilai residualnya? Ya sama seperti di uji normalitas tadi. Berhubung kita tadi sudah mencari nilai residual, berarti kita sudah
terpenuhi langkah pertama. Langkah pertama sudah terpenuhi, yaitu adalah residual ini sudah kita cari. Nah, misalkan kalau nanti kalau soalnya itu urutannya hetero dulu baru normal, Pak. Nah, berarti ya ketika di hetero kita mencari nilai residualnya terlebih dahulu. Cara mencari residual sama seperti tadi. Klik Analyze, Regression, Linear. Kita masukkan variabel dependent dan independennya, kemudian klik Save, unstandardized residualnya kita centang, klik Continue, klik OK. Maka nanti akan muncul res_1 ini. Nah, berhubung untuk yang sekarang ini kita sudah memperoleh residual dari pengujian uji normalitas tadi, ini kita bisa langsung melanjutkan. Langsung masuk ke langkah kedua, yaitu adalah mengabsolutkan nilai residual. Caranya adalah klik Transform. Klik Transform, Compute Variable. Nah, ini sering juga disebut sebagai kalkulatornya SPSS. Nah, ini kan ada berupa gambar kalkulator ya ini. Klik. Nah, kemudian dari target, ini target itu berupa variabel yang akan kita buat nanti, itu akan kita beri nama apa? Ini tadi kan yang kita cari adalah absolute residual. Maka kita tulis ABS RES. Nah, ABS RES. Maka nanti akan muncul variabel baru yang namanya ABS RES. Nah, ini tujuannya untuk mencari nilai absolute residual. Kemudian rumus untuk mencari nilai residual, silahkan diklik di numeric expression ini. Klik di sini, cari di function group. Ini kan ada function group. All. Klik all, ini semua rumus atau fungsi sudah ada di dalam bawah ini. Kita pilih yang ABS. Nah, ini ABS kita pilih untuk mencari nilai absolut. ABS kita klik, ya sudah muncul di atas. ABS dalam kurung tanda tanya. Nah, sekarang kita masukkan unstandardized residual atau nilai residualnya. ABS RES _1. Nah, di sini tuh terkait dengan langkahnya juga tidak harus function group all terus ABS terus kita masukkan gitu, enggak. Kalau ingin udah paham terkait hal ini, ditulis manual pun bisa. Langsung nulis ABS kurung buka RES _1 kurung tutup. Oke, nah seperti itu. Nah, jadi untuk numeric expression ini digunakan untuk menghitung atau formula rumusnya, sedangkan target variabel adalah nama variabel yang akan kita buat nanti. Ini kan ABS RES, maka nanti akan muncul variabel baru ABS RES. Klik OK. Nah, yang kita cari bukanlah hal ini, tapi adalah ini. Nah, ABS RES. Nah, maksud dari ABS RES ini adalah diabsolutkan, yang mana negatif jadi positif. Jadi nilainya ini adalah positif semua. Nilai resnya berubah jadi positif semua. Negatif, ini kan negatif 0,2. Nah, menjadi 0,2. Langkah selanjutnya adalah klik Analyze, Regression, Linear. Nah, kita ganti dependennya ini berupa ABS RES. Kita gantikan dependennya ABS RES, kemudian save-nya kita nonaktifkan yang residual. Nah, ganti variabel dependennya ABS RES, save-nya dinonaktifkan, klik OK. Nah, maka nanti akan muncul ini, tabel covariat dengan dependent variabel ABS RES, nilai signifikansinya adalah ini. Left 0,8, FCF 0,5, Pro 0,1, dan GCG 0,5. Sehingga dari seluruh variabel ini, nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.